Hai, selamat datang di podcast Rumah Kedua. Podcast ini diproduksi oleh Bihome. Di sini kita akan ngobrolin berbagai topik yang berhubungan dengan isu broken home. Semoga bermanfaat ya. Halo pejuang Bihome, asik. Kali ini pembukaannya suaranya beda nih. Biasanya yang lembut-lembut tapi sekarang suaranya ngebas dikit nih. Jadi kita udah 5 episode nih kemarin. Terus di episode ke-6 ini kita akan ada episode yang mungkin cukup spesial dan selama ini ditunggu-tunggu nih sama teman-teman followers Bihome. Wadidaw. Jadi, wih sudah keluar suaranya nih. Mungkin gimana Kak? Apa kabar dulu? Apa kabar? Gue nggak diperkenalkan diri dulu, masa langsung ditanya kabar gitu? Apa kabar dulu? Kan apa teman-teman kabar? pendengar Bihome itu karena saking seringnya mendengar podcast kita, dengar suara Kak Moko bilang wadaw aja udah tahu. Oh, Kak Moko nih. Oh gitu. Iya dong. Oke, kalau ditanya kabarnya, puji Tuhan kabarnya kurang baik sih. Gimana tuh Kak? Kan biasanya orang-orang kalau ditanya kabarnya jawabannya baik tuh. Tapi kali ini gue belajar untuk mengakui kalau gue nggak baik-baik aja. Dari openingnya aja kayaknya udah agak berat nih. Aduh, berat banget ini. Ya, tapi itu satu hal yang bagus dan perlu dibudayakan lah menjawab pertanyaan apa kabar dengan kondisi kita apa adanya. Jadi kita nggak menipu diri kita sendiri. Yes. BTW gue belajar ini dari Bintang loh. Wadaw. Jadi beberapa waktu lalu gue kan sempat live di Instagram. Terus hostnya itu nanya ke gue, apa kabar Moko? Terus di situ gue jawabnya, gue baik-baik aja. Tapi pada kenyataannya gue nggak baik-baik aja. Nah di situ gue dikasih masukan sama Kak Bintang untuk belajar mengakui kondisi kita yang sebenarnya. Dan sekarang ini gue mengakui kalau gue nggak lagi baik-baik aja. Berarti nggak cuma didengar dan diterima aja tuh kata-katanya, benar-benar dipraktekin nih. Ya semoga teman-teman juga. Karena dari situ gue mikir Bintang, ternyata yang kayak lu bilang tadi, kita nggak boleh menipu diri kita sendiri. Kita harus berani mengakui sesuai dengan kondisi yang kita alami. Setuju parah sih. Mungkin juga teman-teman yang dengar podcast kali ini bisa mulai membiasakan diri juga dengan menjawab pertanyaan apa kabar dengan apa adanya gitu. Dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Soalnya berat juga sih Bintang ternyata ketika kita ditanyain apa kabar, kondisi kita lagi nggak baik-baik aja, tapi kita jawabnya baik-baik aja. Bebannya berat, karena kita harus menipu diri itu secara berkelanjutan di depan orang banyak. Abis dari di depan mereka, kita down lagi, jatuh lagi. Bebannya bertambah 2 kali lipat. Benar. Oke, ini kan kita ini udah episode ke-6 nih Kak. Dan ini kayaknya bakal jadi episode yang ditunggu-tunggu soalnya selama kurang lebih 7 tahun, 8 tahun ini kan Kak Moko kayaknya belum pernah memperkenalkan atau menceritakan secara utuh nih kisah-kisah Kak Moko ke teman-teman Bihome. Bener gak sih? Wadidaw. Iya sih kayaknya. Iya benar. Nggak pernah secara utuh. Bahkan sampai sekarang itu masih banyak yang nanya, kamu kok kenapa bikin Bihome sih? Apakah Kak Moko itu broken home juga? Masih banyak yang nanya kayak gitu. Jadi sekarang ceritanya gue ini jadi bintang tamu ya di podcastnya Bihome. Ini nggak ada air minum atau cemilan buat dimakan-makan. Anak-anak kos pada kemana semua sih ini? Minum aja pada nggak ada. Ada sih itu botol air mineral di belakang tadi kayaknya ya. Semoga brand itu ditaruh di belakang kemudian tergugah hatinya untuk menjadi sponsor podcast kita. Udah ditaruh di belakang, kapan-kapan kita taruh di depan. Iya. Itu sebenarnya udah kode secara sengaja sih, kan orang-orang nonton podcastnya Deddy Corbuzier, ada Le Minerale, Cangkir Tokopedia. Itu kan kayak pada akhirnya disponsorin. Kita juga
pelan-pelan naruh brand-brand itu tujuannya juga itu sih. Jadi mohon kita ntar teman-teman bantu tag ini ya brand-brand untuk nonton podcastnya Bihome. Betul sekali, setuju banget. Lu nonton ini nggak? Apa? Oh enggak. Gue tadi mau bilang kalau lu nonton ini nggak, parodinya Wendy Cagur. Nonton. lucu banget sumpah. Jadi itu lagi nyari orang sekelas Wendy Cagur aja yang udah gede, nyari sponsor perang-perangan. Ya nggak sih? Ya soalnya itu siapa sponsor tuh kan kayak punya KPI-nya sendirilah. Biasanya kan berupa angka, followers, views, like, dan itu kan kayak yang dipilih pasti cuma 1-2 yang paling tinggi. Tapi paling Bihome butuh waktu nggak lama sih, soalnya kita kan punya value, punya tujuan yang mulia. Jadi ayo dong brand, kita udah menunggu nih. Datang sama kita dong. Kita udah menunggu dengan senantiasa, dengan setia. Oke. Kan biasanya kita ngobrol cuma sekitar 20 menit 30 menit. Jadi di episode kali ini kalau agak dilonggarin gimana nih, kita ngobrol intinya sampai selesai dan sampai capek aja nih. Boleh. Supaya rasa penasaran teman-teman itu mungkin bisa terpenuhi lah. Cielah, sok banget ya gue ya. Kayak banyak atau aja mungkin, yang penasaran. Mungkin ini apa kalau misalnya durasinya 1 jam lebih dipotong jadi 2 kayak podcastnya Deddy Corbuzier tuh. Oh iya benar. Episode 1, episode 2. Oke, mungkin biar nggak terlalu banyak basa-basi di awal, kita mulai masuk dulu nih. Mungkin kita mulai dari yang ringan-ringan dulu nih Kak. Kan biasanya langsung ditanya gitu. Kita mulainya pakai rapid question dulu nih Kak. Jadi aku kasih kamu 2 pilihan. Nanti kamu pilih salah satunya, nggak usah mikir lama-lama. Ntar di akhir baru kasih penjelasannya. Aku ada 4 pertanyaan nih. Siap. Oke. Pertanyaan pertama, pilih Makassar atau Jakarta? Anjay. Kayak gitu banget ya. Kalau dari lubuk hati yang paling dalam, Jakarta. Oke. Pertanyaan kedua, traveling ke alam atau ke mall? Alam dong. Kemana? Alam. Oke. Pertanyaan ketiga, sendirian atau ramai? Harus milih banget ini. Harus milih, nggak usah mikir, ayo. Sendirian. Nomor 4, pertanyaan terakhir, pilih buku atau musik? Buku dong. Itu udah jelas banget sumpah. Oke, kita mulai ini dari yang pertanyaan. Mungkin dari awal dulu nih. Kira-kira penjelasannya apa nih? Kenapa lebih milih Jakarta dibandingin Makassar? Masih banyak banget sih yang nanya, kamu itu orang mana sih sebenarnya? Nah, gue sendiri sebenarnya asli Sulawesi Selatan. Kalau kalian tahu perusahaan nikel terbesar kali ya di Indonesia, itu ada namanya PT Vale. Nah, gue lahir, tumbuh dan besar di sana. Desanya itu Desa Sorowako namanya. Kemudian gue juga kuliah di Makassar, sempat kerja juga di Makassar. Jadi gue asalnya dari Sulawesi Selatan intinya. Terus kenapa pada akhirnya pas dikasih pertanyaan sama Kak Bintang antara Makassar atau Jakarta, gue milihnya Jakarta. Karena berkaitan dengan hal yang sedang kerjakan saat ini, yaitu Bihome, di mana di Jakarta itu menurutku potensinya untuk berkembang itu lebih gede. Oke, berarti alasan kenapa Jakarta karena untuk Bihome ya? Untuk Bihome. Berarti pilih Jakarta demi Bihome, tapi untuk jangka panjangnya kayak gimana masih belum tahu nih. Iya, masih belum tahu. Makanya gue bilang dari hati paling dalam pengennya di Jakarta. Tapi kalau bertahan atau enggaknya gue masih belum bisa memutuskan. Oke, pertanyaan kedua. Kenapa lebih milih traveling ke alam? Bintang, putus-putus loh. Putus-putus lagi. Gue benerin sinyal dulu boleh nggak? Boleh. Matiin dulu ya. Yo. Oke, pertanyaan kedua. Tadi pilih traveling ke alam. Kenapa nih Kak? Nggak suka jalan-jalan ke mall atau gimana? Bukan nggak suka sih sebenarnya kalau ke mall. Tapi
di mall itu kayaknya udah biasa banget kita ke mall misalnya di kota Jogja, di Semarang, pasti mallnya kayak gitu-gitu aja. Ada Miniso, ada Usupso. Wow, masih konsisten menyebutkan brand-brand ya. Ada Uniqlo gitu ya, kali aja ada yang mau ini kan. Ya pasti kayak gitu kan, suasana mall pasti kayak gitu-gitu, ada tempat makan. Nah kalau ke alam kan pasti kita menemukan sesuatu yang baru. Ya, bener kayak sih. Gitu aja sih, sesuatu yang baru. Jadi lebih seru. Lanjut nomor 3 nih. Tadi lebih milih sendirian. Konteksnya kemana nih sendirinya nih? Misalnya nih kalau bukan pengen sendiri untuk kehidupan yang bener-bener ya, nggak gitu juga. Tapi misalnya kalau kayak dikasih pilihan nih, ngumpul sama teman-teman atau menikmati waktu sendirian di kamar, gue lebih milih menikmati sendiri ketimbang harus. Soalnya gue tipikal orang yang seneng ngobrol, seneng bertukar pikiran sama orang, tapi energiku cepat habis kalau terlalu sering ngobrol. Gitu. Berarti cenderung jadi seorang introvert nih? Iya sih kayaknya. Lebih ya. Mungkin untuk pengetahuan buat teman-teman juga sih, introvert extrovert itu bukan tentang public speaking, kemampuan kita berbicara, suka ngobrol sama orang lain atau enggak, tapi lebih ke gimana cara kita nge-recharge energi kita. Apakah kita lebih merasa seger gitu kalau lagi sendirian di kamar, atau pergi jalan-jalan sendirian, atau misalnya kita lebih ngerasa tercharge energinya ketika kita lagi kumpul bareng-bareng teman-teman. Nah gue dulu kepikirannya gitu loh, introvert sama extrovert itu adalah, introvert itu orang yang nggak tahu ngomong di depan umum. Nah extrovert itu yang pintar ngomong di depan umum. Ternyata tanggapan itu salah. Tadi yang kamu jelasin itu adalah definisi dari introvert dan extrovert. Pengetahuan nih buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Wow, podcast kita edukatif. Iya. Ini kalau mungkin ruang guru mau masuk di kita kan bisa banget. Iya kan kemarin ini Kemendikbud udah sama Netflix. Mungkin kalau ruang guru pengen ajak social enterprise gitu kayak kita terbuka loh. Terbuka banget, di Home sangat terbuka. Pintunya terbuka sangat lebar. Nah, ngomong-ngomong ruang guru nih kan, ruang guru pendidikan kan suka memaksa kita untuk membaca buku. Tadi kamu kok pilih buku daripada musik nih? Kenapa tuh Kak? Asik, bridgingnya asik ya? Karena gue ngomong aja itu false. Jadi gue lebih milih buku dan menulis. Beneran, gue sama sekali nggak tahu tentang lagu apapun. Gue nggak tahu nyanyiin dan nggak percaya diri. Tapi kalau dengerin lagu, seneng dengerin. Tapi nggak tahu, ini penyanyinya ini nggak tahu. Lagu yang terakhir didengerin apa Kak? Jeles, Labyrinth. Tapi itu kayak tapi itu nggak kayak sengaja dicari. Kayak neken random Spotify. Play aja gitu ya. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke sesi tanya jawab yang sesungguhnya nih. Oke, deg-degan gue perlu ambil tisu nggak nih? Berat nggak pertanyaannya? Waduh, nggak perlu dong. Oh, nggak perlu. Okay. Pertanyaannya di kertas enteng sih, cuma 5 gram kayaknya. 5 gram, tapi tapi ketika dilempar jadi berat. Ya pertanyaannya kan 5 gram terus dirasain asin, soalnya gram. Aduh, tidak lucu. Mohon maaf ya teman-teman. Aduh. Enggak apa-apa. Masuk kok di gue. Masuk. Tenang aja. Lucu. Teman-teman mungkin wajib memaklumi ya kalau ada kegaringan seperti tadi. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kak. Kak Moko, kan di Instagram Kak Moko meng-state diri sebagai ibu kos atau di Instagram pribadinya @catrinmoko. Sebenarnya nama asli dan nama lengkap Kak Moko itu siapa sih? Anjir. Oke. Gue mau jawab kok, ngakak sumpah. Jadi teman-teman, nama asliku adalah nggak sebagus username di Instagram. tapi tetap menarik sih. Soalnya dikasih sama orang tuaku. Jadi nama lengkapku itu adalah
Catherine, Sofia, Ivana, Sari, Moko. 1, 2. Catherine, Sofia, Ivana, Sari. Ada 5 kata. Wah. Hafal Itu nggak? ujian nasional agak ribet ya kayaknya. Enggak. Jadi waktu ujian nasional namaku jadi singkat. Oke. Tulisnya apa coba? Catherine. Nah, coba. Siapa tadi? Catherine, Ivana, Sofia, Lajuba. Bisa. Catherine Wilson Oke. juga bisa, Sofia Lajuba juga bisa. Oke. Panjang. Jadi itu nama lengkap saya, teman-teman. Oke, kan nama kan biasanya punya apa ya? Biasanya kan nama itu kan sebuah doa dari orang tua untuk anaknya. Kalau Kamoko sendiri tahu nggak sih arti nama Kamoko itu apa? Tahu, tapi lupa sekarang. Apa tuh? Mamaku pernah ngasih ini. Ngasih tahu arti namaku itu apa. Tapi udah lupa. Tapi salah satu kata tersebut artinya adalah bijak. Nggak tahu yang mananya. Bijaksana. Gue bijaksana nggak sih? Bentar, mikir dulu. Ya mungkin kalau nggak bijaksana, bijak sini ya. Bijak sini. Iya, bijak sini. Ya lucu. Ketawa dulu dong. Dikit lah ya. Okay. Lumayan lah, nggak apa-apa deh. Bagus. Udah mulai meningkat kok. Ini selera humorku yang selera humorku yang nggak nyampe atau emang nggak lucu, mungkin nanti teman-teman bisa komen juga. Atau aku yang lelet mikir ya, entahlah yang mana. Oh enggak, kayaknya ini gara-gara koneksinya yang lelet, jadi kayak humornya transfernya agak telat gitu, kurang ke upload, speednya agak kurang. Oke, pokoknya kita nggak pernah salah. Kalau kita yang salah kembali ke jaringan. Oke. Itu kan tadi untuk Kamoko sendiri nih. Kamoko itu sebenarnya kan teman-teman banyak yang nanya ini. Kamoko tuh anak tunggal, punya saudara atau gimana? Keluarga Kamoko tuh berapa orang sih? Sedih banget sih kalau mau dijawab ini. Belum dong. Hey. Jadi gini teman-teman, sebenarnya gue tuh lahir dari teko. Kegosok orang nggak sengaja di jalan atau gimana tuh, Kak? Iya, jadi ada yang gosok teko terus gue keluar. Jadi gitu. Jadi gue benar-benar Waduh. Enggak. Orang tuaku ya, gue punya mama, punya papa, terus gue juga punya saudara 4. Terus gue anak tunggal cewek sendiri. Jadi total saudara gue ada berapa? Oh, jadi kayak trivia ya. Iya. Berarti total semua 5 bersaudara ya? Iya benar, 5 saudara, 4 laki-laki, gue tunggal cewek sendirian. 4 laki-laki, 1 wanita, 2 kali bertanding, 1 kali imbang ya? Wah, tidak lucu lagi. Lelet. Tidak apa-apa. Jaringannya. Jaringan lagi sih nggak apa-apa. Jaringan ini. Makanya pakai Telkomsel dong. Makanya pakai Telkomsel. Telkomsel jaringannya kita juga pakai Telkomsel loh di sini. Oh pakai, iya. Soalnya jaringan Telkomsel itu dimanapun kita berada tetap kencang. Wis parah dong. Di tempatku bahkan kalau nggak pakai Telkomsel tuh susah connect-nya. Cuma sekali bilang ke ini apa, mau beli kartu, ditanya mau beli kartu apa, mau belinya Telkomsel. Wah langsung pelayanannya baik banget sumpah. Telkomsel tolong dengarkan ini ya. Jadi teman-teman yang tambah lagi ini apa Telkomsel kan warnanya merah tuh logonya. Bihom juga merah. Teman-teman Bihom pasti pakai Telkomsel semua. Jadi nanti teman-teman yang dengerin podcast kita ini, apalagi yang di YouTube, tolong banget tag brand-brand yang udah kita sebutin semuanya. Ada agak pemerasan dikit gitu ya podcast kita kali ini. Tapi nggak apa-apa deh. Kali ini kita lanjut lagi meras pengalaman masa lalunya Kak Moko nih. Kak Moko kan udah 7 tahun nih bangun di home. Sebenarnya pengalaman broken home seperti apa sih yang terjadi sama Kak Moko itu? Kok gue nggak bisa sedih ya? Bintang gue ya emang nggak ada yang minta buat sedih gitu. Enggak loh, enggak no.
tapi ketika gue kan sempat sebelum sama lu, gue sempat beberapa kali record podcast juga sama teman-teman pejuang Bihom, dan gue nanya kayak gitu ke mereka itu langsung sedih, langsung nangis. Gue pengen kayak gitu juga dong. Gitu ya? Oh. Iya, coba. Gimana ya? Gue pengen terlihat menyedihkan, sedih kayak orang-orang yang lain gitu saat ditanya gitu. Pokoknya di podcast kali ini gue pengen nangis loh gitu. Oke, berarti mungkin pembawaanku juga aku ubah dikit nih. Ya, gue pengen nangis Bintang. Oke. Supaya teman-teman pejuang Bihom itu pada akhirnya bisa melihat Kamokonya menangis kayak gitu. Oke, kita switch mood dulu nih. Oke, jadi Kamoko, sebenarnya kalau kita teman-teman boleh tahu nih pengalaman. Ya, cocok kayak gitu, cocok. Ya cuma kayak agak geli gimana gitu. Cuma oke, kita coba aja ya untuk beberapa saat ke depan. Oke, Kamoko, mungkin kita sebenarnya penasaran juga sih sama pengalaman Kak Moko itu sebelum mendirikan Bihom. Apa sih sebenarnya yang pernah terjadi di masa lalu? Pengalaman broken home seperti apa yang Kak Moko pernah alami sampai titik ini mungkin bisa nggak di-share ke teman-teman kalau Kak Moko nggak keberatan? Nggak keberatan kok. Jadi ini gue jawabnya sambil berusaha menjawabnya sambil berusaha mengeluarkan air mata ya, supaya gue juga bisa tampak sedih di hadapan teman-teman semua. Jadi kok nggak bisa ya? Udah males gitu. Jadi gini teman-teman, keluargaku, aduh ini udah kayak sebelumnya gue pengen minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti salah satu dari keluarga gue mungkin bakalan dengar podcast ini, dengar gue ngomong. Gue pengen minta maaf, mungkin kalian terusik dan merasa risih karena sepanjang hampir 8 tahun ini gue seperti mengumbar aib keluarga kita. Karena gimana pun juga ketika gue berada di belakang layarnya Bihom, pasti orang-orang bertanya, ada apa sih dengan seorang Catherine Moko, kenapa dia sampai mendirikan Bihom. Ya, gue pengen minta maaf sama keluarga gue dulu. Yeah. Jadi keluarga. Mungkin ini juga sih Kak, kita perlu tekanin juga semua yang dibicarakan di sini ya dari benar-benar murni dari sudut pandangnya Kak Moko dan dari sudut pandangnya aku secara pribadi, berdasarkan apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami. Semisal ada fakta atau apa yang lain ya mungkin entahlah itu kayak gimana, cuma yang di sini berdasarkan pengalaman kita pribadi. Oke, gimana tuh Kak? Nah, jadi kalau boleh cerita, kalau boleh jujur, keluargaku itu sejak gue kecil udah berantakan sih menurutku. Soalnya ingatan-ingatan masa kecilku yang terekam sampai saat ini adalah kedua orang tua gue yang gak pernah akur. Mereka berantem, mereka saling menyakiti satu sama lain, hingga pada akhirnya saat gue kelas 3 SD, mereka memutuskan untuk berpisah rumah waktu itu. Jadi waktu itu gue ikut mama, sementara papa gue balik ke rumah kami yang satunya. Kayak gitu sih. Jadi gue juga sempat melihat orang tua gue melakukan KDRT. Itu sih. Udah sampai di KDRT ya berarti. Ngomong-ngomong, selisih umur Kak Moko sama kakak paling tua berapa tahun Kak? Kakak paling tua aku itu kelahiran 1981. Jadi 39 ya dia? Iya. Kayaknya 39 atau 40. Berarti mungkin kurang lebih orang tua udah dalam tanda kutip berselisih paham mungkin atau ada perbedaan-perbedaan itu udah cukup lama, dan puncaknya itu waktu Kak Moko masih kecil ya? Iya. Menurut ceritanya mama gue sih, masalah dalam rumah tangga keluarga itu udah ada sejak anak kedua. Iya, jadi udah ada masalah di anak kedua, masih ada anak ketiga, masih ada anak kelima gitu. Kayaknya masih nyari anak perempuan.
pas gue udah lahir udah nggak ada adiknya lagi. Makanya gue seneng banget di Bihome ini, gue punya banyak adik, punya ratusan ribu. Oke, berarti udah dari kakak nomor 2 itu selama Kamoko dari kecil sampai kelas 3 SD itu ketika melihat KDRT dan lain-lain itu Kak Moko dan kakak-kakak yang lain itu di rumah berarti meresponnya seperti apa sih? Nah dulu waktu ini seingatku ya, dulu waktu gue masih kecil kakak-kakakku itu udah nggak di rumah. Mereka udah pada sekolah di luar, kuliah di luar. Jadi yang di rumah itu sisa gue, kakakku yang nomor 4, mama, papa, sama kalau nggak salah kakak yang nomor 3 deh. Tapi kakak nomor 3 jarang di rumah juga. Ya berarti lebih ke kakak nomor 4 sama Kak Moko sendiri yang ngelihat cekcok yang ada di rumah ya? Iya, tapi abang-abangku juga di masanya mereka melihat hal yang sama. Mengalami juga. Iya, mengalami hal yang sama. Tapi kalau gue ditanya respon mereka kayak gimana ya jelas gue nggak tahu. Gue masih di dalam perut kali. Iya kan? Iya sih. Cuma biasanya kan apalagi semasa kita masih anak-anak, kalau kita ngelihat momen-momen yang dalam tanda kutip nggak semestinya kita lihat itu kan mempengaruhi nih ke personality kita sebagai anak, entah Kak Moko atau kakaknya Kak Moko gitu. Menurut Kak Moko seberapa berpengaruh sih ke kalian sebagai anak melihat KDRT selama masa kecil kalian? Kalau yang gue rasain sekarang, gue kayak emosinya nggak stabil. Ketika ada sesuatu hal yang nggak aku suka, gue tuh suka meledak-ledak. Itu sih, sama kayak terngiang-ngiang sih di kepala. Terngiang-ngiang di kepala. Gimana ya kalau suatu saat nanti gue berumah tangga terus gue mendapatkan pengalaman yang sama dengan apa yang dialami oleh mamaku. Berarti itu cukup jadi trauma yang mengganggu di pikiran sendiri ya? Iya, harus gue akui iya. Jadi gue harus nyari pasangan hidup yang enggak ringan tangan. Itu suatu keharusan banget tuh. Itu emang kewajiban buat teman-teman semua sih. Iya sih benar. Tapi karena gue udah mengalaminya, gue melihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Jadi gue harus lebih selektif lagi memilah dan memilih. Iya. Bener banget. Cuma itu kan udah dari kelas 3 SD nih Kak. Berarti dari kelas 3 SD. Waktu itu Kak Moko disuruh milih untuk ikut salah satunya atau gimana Kak untuk tinggal dari SD sampai kuliah dan sampai sekarang? Jadi gue tuh nggak ada pertanyaan mungkin kayak teman-teman yang lain kan, yang orang tuanya bercerai pasti dihadiahi pertanyaan, kamu mau ikut siapa, mau ikut mama atau papa. Nah kalau gue nggak dihadiahi pertanyaan itu, tapi secara otomatis nggak tahu kenapa gue ikutnya ke mama. Mungkin karena masih kecil ya waktu itu. Masih kelas 3 SD, jadi otomatis ikutnya ke mama. Itu dari 5 bersaudara itu semuanya dekat ke mama atau beda-beda, ada yang ke papa, ada yang ke mama? Kita kayaknya dekat semua ke mama sih. Iya, dekat semua ke mama. Ke papa bahkan nggak ada. Oke. Itu sih, seingatku. Berarti kalau di titik sekarang ini hubungan sama orang tua kayak gimana Kak? Apakah masih sama dengan saat waktu kecil atau udah ada dalam tanda kutip inisiasi untuk memperbaiki hubungan anak dengan orang tua atau gimana Kak? Oke, kalau sama papa nih, kalau sama papa kebetulan papaku udah meninggal tahun 2013 yang lalu, dan di saat papa meninggal itu hubunganku dengan papa nggak baik-baik aja, kita belum berdamai, dan itu adalah salah satu penyesalanku yang paling besar dalam hidup karena kita belum baik-baik aja.
Tapi pas papa pergi, sebelum papa pergi, meskipun nggak ada pertukaran kata, tapi kita bertukar pelukan, menangis sama-sama. Soalnya waktu itu pas masa-masa terakhirnya papaku, dia udah nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi aku yakin dari raut wajahnya, dari matanya memandang, cara dia memeluk, dia ingin menyampaikan banyak hal ke gue, tapi dia udah nggak sanggup. Dan itu menjadi salah satu penyesalan dalam hidupku, kenapa nggak berdamai, kenapa nggak memaafkan papa saat itu. Nah, berarti kalau sama kenapa? Berarti emang jarang banget ketemu, bahkan kayak ngobrol gitu jarang banget ya sama papa? Jarang banget, bahkan ya waktu masih kecil, masih SD gitu, ketemu di jalan berpapasan, kita kayak bukan anak dan ayah. Ya udah lewat kayak orang lain, nggak Pak, apa kabar, nggak turun juga, nggak ngomong juga, sama sekali nggak. Kebayang nggak sih? Sebagai anak saat itu ngerasanya kayak gimana, Kak? Dulu waktu gue masih anak-anak ya biasa aja sih sebenarnya, karena dia juga nggak negur gue, nggak manggil gue, ya udah sih. Berarti emang karena udah dari kecil jadi terbiasa gitu ya? Tapi pas dewasa ya, kayak udah SMA, kuliah, terus mikir kok hubunganku sama papa gitu amat ya, kayak bukan papa di luar sana sama anaknya. Di situ tuh baru merasa sedih. Tapi waktu masih kecil enggak sih. Kira-kira momen apa, Kak, yang bikin sampai pada akhirnya mikir kok kayaknya ada yang salah sih sama hubungan Kamoko sama papa? Mungkin kalau kayak ke mall, lihat anak sama ayah, iya kok akrab bener, kok aku enggak. Bahkan ngobrol di telepon pun nggak ada, ngobrol di chatting pun nggak ada, nggak nanyain kabar sama sekali. Lu kayak, kok gue kayak gini amat ya? Kok papaku nggak nyariin aku ya? Gue ini anak siapa sih? Oke. Berarti dari yang awalnya mungkin terbiasa dengan kondisi yang seperti itu, semakin kita ngelihat ke lingkungan sekitar, kita merasa nggak beres nih. Kita ngelihat orang lain normalnya seperti apa, sedangkan yang Kak Moko alami kok beda. Ya, dan itu beda. Semakin lama kayak membuat Kak Moko merasa iri atau merasa apa, Kak, rasanya saat itu, Kak? Kalau dideskripsikan. Iri enggak. Iya sih, iri itu udah pasti. Sedih iya. Ya menyalahkan keadaan sih waktu itu. Waktu masih SMA, waktu masih remaja. Kenapa kok gue kayak gini banget? Gitu sih, iri, sedih. Normal kayak remaja-remaja lainnya yang nggak punya sosok ayah di hidupnya. Menyalahkan keadaannya kan berarti kayak kita suka marah sama kehidupan, kita ngerasa nggak adil. Kang Moko sendiri melampiaskan rasa marahnya waktu SMA itu dengan cara apa, Kak? Lulus SMA sih. Lulus SMA. Waktu SMA gue masih merasa baik-baik aja dengan perceraian orang tuaku. Gue merasa nggak baik-baik aja itu pas gue udah lulus SMA. Dulu gue benar-benar berada di titik terendah sih, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan papaku, menyalahkan mamaku, sampai waktu itu mau nyerah sama kehidupan. Udahlah, gue mati aja. Gue bahkan waktu itu ya udah kepikiran mau nyebur di danau. Jadi di desaku itu ada namanya Danau Matano, dan di situ ada beberapa kasus juga orang bunuh diri. Nah, gue udah kepikiran ke situ, bahkan udah mau jalan ke danau sana untuk nyebur, tapi nggak tahu apa yang ngehalangin gue waktu itu sampai nggak jadi. Oke, mungkin pada saat kamu masih setelah lulus SMA itu, di samping masalah yang ada dari rumah, dari Kamoko secara pribadi punya nggak, apakah itu cita-cita atau keinginan atau motivasi untuk menjalani hidup pada saat itu, ada nggak sih, Kak? Masalahnya nih, dulu gue ini kayak pengen lanjut kuliah kan, Bintang.
Gue gak punya cita-cita kayak teman-teman yang lain habis lulus SMA. Mereka pada berangkat ke kota buat daftar kuliah. Nah, itu yang nge-trigger gue sampai pada akhirnya benci banget sama papa waktu itu. Waktu itu papa gue bisa dibilang dia punya duit untuk ngebiayain kuliah gue, tapi waktu itu mungkin dia karena kecewa kali, marah selama puluhan tahun gak dijenguk anaknya, sampai dia gak mau ngebiayain pendidikanku waktu itu. Tapi gimana mau ngunjungin papa waktu itu, kita emang gak ada komunikasi sama sekali, jarang komunikasi, kayak gak berasa antara papa dan anak. Jadi kita segan juga, risih juga kalau mau nemuin dia. Itu sih miskomunikasiku sama papa waktu itu. Mungkin juga adanya perbedaan cara kita, kadang tuh ada orang-orang tertentu yang nggak bisa mengkomunikasikan lewat ngobrol bareng. Kayak ada yang, jadi mungkin papa salah satu orang yang kurang bisa menyampaikan, apalagi ke anak kan biasanya ada gengsinya tuh. Iya benar. Tapi Bintang, satu hal yang paling gue syukurin sekarang adalah dulu gue marah bener-bener marah sampai kepikiran buat mengakhiri hidup kan waktu itu. Pas papaku nggak mau ngebiayain kuliah. Itu titik terendah dan titik termarahku. Tapi saat ini itu adalah hal yang paling kusyukuri. Kenapa Kenapa bisa kayak gitu? Yes, gue bersyukur papaku nggak mau ngebiayain kuliahku. Karena kalau papaku ngebiayain kuliahku waktu itu, maka Bihome ini nggak bakalan ada. Gue nggak bakalan ada di titik terendah yang membuat gue untuk buat sebuah akun di sosial media. Oke, berarti di akun Bihome pada saat itu menjadi penyelamat Kak Moko, sekaligus menjadi mungkin semacam tujuan hidup Kak Moko untuk saat ini ya? Ya bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau gue ditanya sekarang, benci nggak sama papamu? Nyesel nggak papamu ngelakuin hal itu sama kamu? Enggak. Gue sekarang bersyukur, bahkan kalau papaku masih ada, gue pengen banget berterima kasih. Berterima kasih Pak, makasih ya udah mengabaikanku dulu, udah nggak peduli sama pendidikanku. Karena papa mengabaikan, sekarang aku bisa jadi kayak yang sekarang. Ya meskipun nggak membanggakan anak sih. Untuk bisa bicara seperti barusan itu kan butuh proses yang panjang tuh Kak. Iya. Berapa lama Kak? Setahun pas gue nerbitin buku itu. Iya, pas gue nerbitin buku. Gue kan jatuh-jatuhnya tuh di 2012. Bukuku terbit di 2013. Di situ gue udah mulai menyadari dan bersyukur dengan kenyataan papaku kayak gitu. Tapi nggak serta-merta langsung berdamai dengan keadaan sih. Ada banyak proses yang harus kulalui. Bertahap ya? Iya, bertahap. Nah, ini kalau aku coba amati nih kan, mungkin dari pengaruh pola asuh saat kecil, pengaruh lingkungan, mungkin itu membuat Kak Moko jadi orang yang agak sungkan untuk berbagi cerita pribadi, untuk berbagi masalah yang dipunya. Itu benar nggak sih Kak? Soalnya teman-teman banyak juga nih yang ngerasain kayak aduh mau curhat tapi takut direspon yang nggak semestinya, atau misalnya kita mau curhat tapi takut membebani orang lain. Kalau Kak Moko sendiri gimana melihat itu? Nah, gue nggak tahu apakah ini ada pengaruhnya dengan pola asuh di masa kecil atau gimana, tapi yang gue alami sekarang, gue tipikal orang yang nggak suka bercerita. Gue nggak suka sharing masalahku ke orang lain. Gue lebih seneng nyimpen sendiri apa yang gue rasain. Nggak tahu kenapa. Tapi gue seringkali tiba di titik dimana gue benar-benar udah nggak sanggup nampung sendirian. Nah di saat itu gue nyari orang lain gitu sih. Biasanya nyari orang lainnya itu dengan cara apa nih Kak? Soalnya kan teman-teman banyak yang bingung juga tuh cari apakah dari teman lingkungan terdekat sendiri, apakah itu dari keluarga sendiri, atau gimana Kak kalau cara kamu kok pada saat itu? Kalau pada saat itu sih
gue nggak mengandalkan keluarga, gue juga nggak mengandalkan teman-teman di lingkungan sekitar. Tapi waktu itu kan zaman-zamannya Facebook kan. Kayaknya gue sempat cerita nih di beberapa episode sebelumnya podcast ini. Gue nyari temennya itu di sosial media. Dan sosial ketemu, media. iya, dan ketemu support system dari sana. Tapi kalau misalnya kita bandingin sedikit nih Kak, kalau di zaman sekarang kan sosial media emang udah banyak banget. Ya let's say sekarang yang agak ngetren kan Twitter sama Instagram. Kalau dari Kak Moko sendiri, apakah merekomendasikan untuk mencari teman atau support system di sosial media? Iya, tentu saja sih. Tapi tetap selektif, tetap selektif. Jangan sampai menambah masalah lagi lah. Iya, kalian menemukan orang yang salah. Banyak loh yang kayak gitu, kenalan di sosial media, abis itu ketemu terus disodorkan pada hal-hal yang justru tambah merusak mereka. Jadi lebih selektif lagi mencari teman di sosial media. Bijaklah bersosial media sih. Wis, cakep. Ini mungkin kalau teman-teman dari berkreasi, dari Kominfo mau kerjasama juga bisa. Lumayan. Nah, tapi kalau dari Kak Moko sendiri ada nggak sih tips untuk apa ya? Itu tadi kan Kak Moko bilang kita perlu selektif nih. Kira-kira ada nggak sih kayak indikator-indikatornya kita harus cari orangnya tuh yang karakternya kayak gimana atau dari timelinenya dia kayak gimana atau gimana? Kalau sampai sekarang sih gue masih sering banget menemukan teman-teman di sosial media kayak kita kenalannya di sosial media, abis itu obrolan kita sefrekuensi, kita ketemu ngobrol. Dan kalau tips dari gue sendiri ya gunakan ilmu stalking. Iya, lihat feed Instagramnya dia, lihat statusnya dia. Kan dari situ kita udah bisa menilai seseorang sih, meskipun nggak 100% apa yang dia tampilkan di sosial media, tapi seenggaknya kita bisa melihat orang ini tuh kayak gimana. Ya benar. Ya paling enggak nih kita verifikasilah di beberapa sosial media dia ini orang beneran atau bukan gitu. Soalnya banyak yang manfaatin identitas gitu. Nah, apalagi kalau kayak postingannya cuma 1, 2, 3 terus nggak pernah update story, bisa jadi itu orang bohongan itu. Benar. Orang-orangan. Waduh, orang-orangan. Ya mungkin itu tadi soalnya teman-teman di Bihome kan banyak yang suka mungkin niatnya saling support atau merangkul satu sama lain, cuma kita juga nggak tahu kan kayak ini sebenarnya mereka tulus atau enggak. Kita juga perlu antisipasi nih sekalipun itu followers Bihome ya. Iya. Karena di Bihome sendiri banyak ini sih akun-akun bodong, second account yang nggak menampilkan. Iya, karena nggak menampilkan, mereka yang nggak menampilkan identitas mereka secara utuh di sosial media. Jadi tetap harus hati-hati dan lebih selektif. Tapi mungkin bisa jadi nggak sih Kak mereka itu malu menunjukkan menunjukkan dirinya karena mereka follow akun Bihome, karena mereka nggak mau mengakui atau nggak pengen teman-temannya tahu kalau mereka sebenarnya anak yang broken home. Iya. Bahkan beberapa akun itu aku temukan apa coba, mereka cuman followingnya tuh cuman ada 2, cuman ada Bihome ID sama Catherine Moko. Sering banget gue nemuin kayak gini. Yang bener? Iya, serius, ada beberapa kali, bahkan beberapa minggu terakhir gue masih nemuin. Jadi dan sempat juga kan buka pertanyaan di sosial media, apa sih yang membuat kalian follow Bihome itu pakai akun kedua, dan mereka emang menyatakan mereka merasa risih dan malu ketika mereka diketahui oleh teman-temannya mengikuti akun Bihome. Mereka takut diketahui kalau mereka itu adalah produk broken home. Kan kalau dari Kak Moko sendiri nih, kapan sih Kak Moko ini kayak menerima bahkan bisa dengan terang-terangan ngomong ke publik kalau gue ini anak broken home loh?